Assalamualaikum Ustadz Samsi Ali pagi ini. Waalaikumsalam, apa kabar Raisan? Bagaimana dingin-dingin sedap di sana Ustadz? Minus kah cuaca di sana Ya, atau macam mana Ustadz? dalam 2 hari ini agak baik kan? Oh iya iya. Sekitar sekitar 5 derajat Celcius lah, 7 Masya derajat Allah. Wah, Celcius. Itu macam dalam cukup baik kalau segitu udah cukup baik ya, Masya Allah. sudah cukup baik ya. Sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri kita, Ustadz Samsi, ketika memperjuangkan Palestina menjadi pembicaraan awal. Setelah ini kita akan bicara dalam negeri. Apa yang terjadi di Amerika ketika unjuk rasa di tengah dingin macam begini saja masih jalan terus? Mungkin Ustadz bisa kasih kabar langsung dari New York, perkembangan perjuangan Indonesia terhadap Palestina yang sedang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri yang satu ini. Silakan Ustaz. Ya, saya kira kita harus apresiasi Menlu Indonesia dengan sikapnya yang cukup kuat, cukup tegas ya. Walaupun memang kita belum menemukan upaya-upaya inovatif yang kira-kira bisa goal ya, karena apa yang disampaikan oleh beliau ini kan sudah sering juga disampaikan di masa-masa yang lalu. Ya, jadi tapi satu hal yang diapresiasi bahwa Indonesia masih tegas dalam membela Palestina dan kemudian menentang Israel, dan tidak memperlihatkan ada upaya-upaya tapi ini ciri-ciri tanda-tanda lunak kira-kira gitu ya, dibanding dengan negara yang lain, apalagi yang di negara Timur Tengah sana. Nah, ini satu hal yang bagi saya pribadi sebagai orang Islam Indonesia tentu membanggakan bahwa sampai saat ini pun negara kita, bangsa kita, juga pemerintah kita masih tegas dalam hal ini. Kita apresiasi. Walaupun memang saya kira ke depan pemerintah yang Indonesia ini harus mencoba berpikir ya secara serius. Kira-kira langkah-langkah apa yang efektif yang bisa kira-kira mencoba ini Israel ini betul-betul jerah. Kita nggak tahu. Kalau Afrika Selatan jelas ya, karena Afrika Selatan jelas membawa kepada Mahkamah Internasional. Kita lihat bahwa ini belum ada sesuatu yang baru sebenarnya, karena statement-statement ini kan bersifat normatif yang biasa-biasa aja, udah sering disampaikan selama ini. Tapi sekali ya, di tengah melemahnya banyak negara-negara Islam, khususnya Timur Tengah, ya Indonesia dengan ketegasan ini kira sesuatu yang perlu diapresiasi. Ya, Menlu kita memang karena beliau itu kan memang saya dengar dekat dengan PDIP dan Ibu Megawati, dan bagaimanapun juga PDIP dan Ibu Megawati itu punya posisi Soekarno yang memang masih keras ya, menentang jahat. Ya, sebenarnya yang kita ingin lihat itu sebenarnya adalah presiden yang selama ini ikut di OKI, misalnya mengaku menjadi wakil OKI ketemu dengan Biden gitu ya, tapi ternyata itu kan bukan pengakuan saja, bukan sesuatu yang real gitu kan, karena ketika ketemu dengan Biden ya tidak ada sesuatu yang bersifat penekanan kepada ya gitu. Jadi kami di sini terus menerus berjuang. Masyarakat Islam di New York dan Amerika ini terus menerus melakukan demonstrasi dan semangat tidak berkurang. Dan juga kan kita menghadapi musim-musim politik di Amerika, maka tentu musim politik ini pun kita pakai sebagai bagian dari pressure untuk bisa mencoba menekan pemerintah Amerika ini. Karena sebenarnya kalau kita lihat pemerintah Israel ini memang keras kepala ya, keras kepala. Kan terkadang merasa percaya, bukan, kalau kata percaya diri mungkin terlalu positif. Ya memang keras kepala. Dablek tanpa mereka sadari bahwa dengan sikap yang seperti itu sebenarnya mereka sedang berada di pinggiran lubang jatuh. Termasuk Amerika ya. Jadi Amerika ini kan bagaimanapun juga negara yang masih dikuasai oleh lobby Yahudi, dan apalagi masuki politik ini itu berjuta dolar yang dihabiskan untuk memastikan bahwa yang terpilih itu adalah mereka yang bisa dipengaruhi untuk selalu mendukung Palestina secara membabi buta. Nah, bagi kami umat Islam
ada dilema. Hmm. Dilemanya adalah karena nampaknya sudah pasti bahwa yang akan kembali menjadi calon dari Republikan itu adalah Donald Trump. Ada Donald Trump. Sementara di satu sisi ya Presiden Biden juga, kalau dari segi kebijakan luar negeri juga masih susah untuk kita harapkan. Jadi kita berada di tema ini, dan pada akhirnya kita akan memikirkan antara akhafud dararain, mana yang syaratnya ya. Syarat dari segi luar negeri sudah keduanya sama, karena tidak mungkin akan meningkatkan dukungan kepada Israel, baik itu Biden maupun Donald Trump. Kita akan melihat kepada bagaimana dengan kebijakan mereka secara domestik dalam negeri gitu ya. Nah, ini juga bangkan itu. Jadi komunitas Biden bukan berarti komitmen ke Israel berkurang. Itu hanya memang bahagia harus memilih di antara dua untuk kemanfaatan yang satu. Nah, halo Ustadz Samsi, halo, putus-putus ya, halo. Iya. Nah, sekarang lebih jelas lagi. Sekarang kita ingin melihat ini ramainya di Amerika tidak kurang pula ramai di Republik Indonesia karena 20 hari lagi menjelang pemilihan umum 14 Februari. Banyak pelajaran mengingatkan orang tentang betapa bangganya dengan pemilu 1955. Orang mengenal pemilihan terbaik di Republik ini. Nampaknya banyak pengamat atau pemikir yang akan mengatakan 2024 ini menjadi pemilu yang terburuk. Tulisan Ustadz Samsi dengan 7 poin itu cukup panjang kisahnya, apalagi sore kemarin kalau tidak salah Pak Presiden menyatakan tentang statementnya bahwa pejabat atau presiden boleh ikut kampanye. Wah, ramai kali ya. Apa yang Ustadz Samsi lihat dari perjalanan 20 hari menjelang pemilihan ini dan bagaimana umat menyikapinya gitu. Silakan Ustadz Samsi Ali. Fadhal. Iya, saya ini walaupun memang ada dukungan ya kepada pasangan capres-cawapres, tapi saya melihat dari luar kan. Jadi saya dari luar negeri. Dan oleh karenanya biasanya kita yang dari luar ini kan lebih jernih melihat apa yang terjadi dalam negeri. Itu yang saya maksud. Jadi kalau kita ingin melihat apa yang keindahan rumah kita, terkadang sekali-sekali kita harus keluar dari rumah itu. Karena kalau sudah dalam rumah ya udah biasa itu. Betul. Nah, jadi saya ini mencoba meneropong apa yang terjadi di Indonesia sebagai orang Indonesia yang ada di luar negeri. Dan memang hiruk pikuk politik kali ini sangat luar biasa. Saya menulis bahwa itu adalah proses politik yang nampaknya terburuk ya dalam sejarah pilpres atau pemilu yang pernah terjadi di Indonesia gitu. Kenapa? 7 poin yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ada beberapa lagi, tapi 7 poin yang saya sampaikan tadi itu saya kira itu fakta di lapangan. Yang pertama adalah keterlibatan kekuasaan incumbent di istilah bahasa Inggris. Jadi penguasa yang sudah masih berkuasa itu terlibat dalam perpihakan, itu sudah salah. Kenapa? Karena presiden atau penguasa itu kan semuanya untuk semua warga negara, jadi tidak boleh semuanya memihak gitu. Apalagi memang ada undang-undangnya, ada aturannya gitu. Lebih-lebih lagi itu adalah merupakan tanggung jawab etika dan moral melalui sumpah bahwa dia akan melayani seluruh rakyat Indonesia secara fair, secara merata, secara equal gitu ya, merata ya, enggak memihak-mihak gitu. Nah, jadi presiden ini yang dari dulu kemudian melakukan apa yang disebut dengan cawe-cawe itu pun sebenarnya sudah merupakan bentuk proses yang tidak beretika dan sebenarnya boleh dikata melanggar aturan yang ada gitu. Nah, apalagi ternyata cawe-cawenya presiden ini dengan memihak kepada capres tertentu waktu belum ada cawapresnya, lalu kemudian terjadi manipulasi yang luar biasa gitu, manipulasi hukum di mana undang-undang dirubah melalui MK misalnya, dari umur 40 tahun menjadi kurang dari 40 tahun nggak apa-apa asal pernah menjabat kepala daerah, karena itu ada targetnya. Dan ternyata target itu adalah bagian dari proses-proses nepotisme yang terjadi antara ayah, paman atau adik ipar dan juga anak ya, yang kemudian dicawapreskan. Nah, ini merupakan proses yang sangat runyam dan saya kira memalukan ketika kita mengaku sebagai demokrasi besar gitu. Dengan terjadi seperti ini seolah-olah tanpa malu-malu dengan sangat terbuka dilakukan seperti ini, dan betapa buruknya pula karena begitu banyak partai-partai politik
dan pemimpin partai yang sebenarnya ya punya kehormatan, ternyata kehormatan itu nggak bisa terjaga gitu. Tunduk kepada seorang anak yang diangkat menjadi cawapres gitu ya. Nah, bagi saya ini tidak bisa diterima dengan akal sehat gitu ya. Belum lagi dengan proses-proses keberpihakan penguasa ini memakai alat-alat negara ya, termasuk ASN, pegawai negeri dari bupati, gubernur sampai kepada kepala desa, semua seolah-olah dikerahkan gitu, dan itu banyak yang terbuka gitu. Seringkali terbuka dilakukan itu. Nah ini semua saya kira adalah memperburuk proses Pilpres kali ini khususnya ya, pada tahun 2024 ini. Belum lagi kita berbicara tentang penggunaan fasilitas negara, misalnya bansos ya, kemudian atas nama presiden, yang jelas kalau atas nama presiden berarti mewakili satu capres yang sudah didukung gitu ya. Nah, belum lagi kita berbicara tentang dukungan orang-orang yang berduit ini yang disebut oligarki yang tidak ada aturannya gitu. Karena negara kita nggak ada aturan pendanaan kampanye gitu, sehingga seenaknya saja. Nah, ini juga menjadi runyam, merusak demokrasi sebenarnya. Kenapa? Karena ketika orang-orang kaya ini memberikan dananya kepada capres tertentu, maka mau tidak mau capres itu sudah berat untuk bisa menegakkan moral atau moralitas politik, etika berpolitik, karena mereka sudah dipegang gitu. Nah, ini juga menjadi bagian dari runyamnya perpolitikan di Indonesia. Nah, belum lagi yang lebih menyedihkan itu adalah penjegalan kepada warga negara yang ingin maju menjadi capres waktu itu. Jadi kan Anies ini kan dari dulu mau dijegal gitu ya. Dan kita tahu, saya kira banyak rakyat Indonesia yang tahu, sebenarnya ini bukan sesuatu yang rahasia. Dan ternyata upaya penjegalan Anies ini kan berlanjut sampai hari ini. Dan itu kita lihat bagaimana di Jogja saja kan tempatnya udah mau dipasangin sound system, tiba-tiba izinnya dicabut ya. Yang kayak gini ini kan sebenarnya kesaliman terjadi seperti ini kan memperburuk daripada wajah perpolitikan di Indonesia. Dan oleh karenanya saya sengaja menuliskan 7 alasan-alasan utama kenapa saya mengambil kesimpulan bahwa Pilpres kali ini khususnya dan pemilu secara umum ini barangkali yang terburuk ya dalam sejarah Indonesia so far. Kalau pada tahun 2019 yang lalu kan mungkin ada penyelewengan tapi masih tersembunyi-sembunyi lah, masih ada rasa malu untuk terbuka gitu. Ya, tapi sekarang ini kan terbuka di hadapan mata kita gitu. Dan lebih runyam lagi, pimpinan-pimpinan petinggi-petinggi nasional ini kan banyak yang diam saja itu. Ya, jadi misalnya yang ahli hukum pun diam ya, kayak Pak Yusril kan, ahli hukum kan diam gitu. Nah, ini kan sangat runyam sekali kalau negara kita seperti ini. Jadi orang-orang kecil seperti saya ini harus bersuara, rakyat kita ini harus bangkit, rakyat kita harus membaca gitu. Mudah-mudahan rakyat luas kita ini, rakyat kita secara luas bisa membaca apa yang terjadi dan mereka bisa sadar bahwa masanya memang harus melakukan perubahan gitu. Insyaallah. Apakah ini karena ada usaha maksimal untuk 1 putaran dengan istilah 2 putaran ini menjadi sebuah masalah? Potret dari New York apa yang Ustadz Samsi lihat? Iya, jadi upaya membangun wacana 1 putaran ini pun bahagian dari ketidakjujuran, karena sebenarnya yang ingin dibangun adalah persepsi bahwa memang satu kandidat ini sangat didukung oleh rakyat gitu. Karena memang akan terjadi penyelewengan gitu. Padahal kalau kita lihat realita, kan kita juga tidak bisa dibodoh-bodohin oleh survei yang dibayar itu kan. Kan itu kan bisnis sebenarnya. Dan kita melihat bagaimana dibawa gitu. Saya kira rakyat juga yang bisa membaca. Kalau Pak Anies kampanye di mana gitu, kemudian yang lain kampanye di mana, kan orang bisa melihat. Malah kemarin di Papua Utara atau di mana gitu, Papua Tengah, itu kan ada kampanye Pak Prabowo yang dibatalkan karena orang nggak datang gitu. Nggak gitu. Nah, sementara Pak Anies kampanyenya udah dibatalin, izinnya dicabut, pindah lagi ke tempat seperti di Batam, berkali-kali pindah masjidnya, tetap penuh gitu, dan ramai sekali gitu. Masya Allah, nah ini kan mata kita nggak bisa dibohongin gitu. Bagaimanapun survei-survei yang di-paid, yang dibayar itu, yang selalu berusaha untuk memenangkan seperti 48, 49, kan 50 lah, segala macam-macam. Nah, ini kan upaya membangun image, persepsi bahwa memang calon ini sudah lebih dari 51%. Sehingga nanti ketika pemilihan, penyelewengan yang terjadi itu nggak perlu lagi diprotes, karena kenyataan, seolah-olah itulah kenyataan. Ya, jadi itu wacana yang dibangun sebenarnya. Karena kita pun nggak bisa dibodohin dengan antara realita di lapangan dengan apa yang dibangun oleh persepsi atau media-media survei yang dibayar itu. Jadi ya intinya adalah mudah-mudahan Pilpres kali ini bisa jurdil dan bisa betul-betul rakyat kita jeli
ya, menjaga, mengawasin, karena ini akan banyak menentukan. Ya, Indonesia ini betul-betul berada di persimpangan jalan. Kita melihat pembangunan, orientasi pembangunan ini kan berorientasi kepada oligarki. Nah, kalau kali ini gagal betul-betul menghadirkan ya, perubahan, maka Indonesia itu akan menuju kepada kepemilikan minoritas gitu. Karena yang punya itu minoritas. Ya, kita berbicara tentang hilirisasi. Tapi hilirisasi kemana arahnya? Kan bukan ke rakyat. Hilirisasi kepada orang kaya yang punya modal gitu. Yang membangun pertambangan nikel itu siapa gitu. Kita berbicara tentang mobil listrik itu siapa yang punya gitu. Nah, rakyat di mana gitu. Nah, disinilah kemudian Pak Anies itu berani hadir dengan perubahan, dengan menjunjung tinggi kemakmuran dan keadilan untuk semuanya, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Saya kira sikap yang sangat fair, sangat adil, dan itu yang diharapkan. Indonesia menjadi kuat, bangkit, maju, makmur, tapi untuk semua gitu. Jadi tidak perlu kemudian kita membenci orang-orang kaya, silakan kaya, tapi orang-orang yang miskin juga punya hak gitu. Nah, ini kan pembangunan selama ini kan orang kaya membangun misalnya jalan tol, tapi orang-orang miskin yang kemudian punya usaha di pinggir-pinggir tol itu kemudian semakin terpinggirkan. Ya. Nah, ini kan tidak kita harapkan dalam pembangunan. Karena kenapa? Pancasila kan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Terakhir Ustadz Samsi, ini di tengah bulan Rajab menjelang Sya'ban, 45 hari menjelang Ramadan Karim. Nasihat dari Ustadz Samsi Ali untuk pendengar radio Silaturahim ini, ada di Afrika Barat pendengar kita juga, ada di Israel yang lagi mendengar juga. Ustadz. Entah siapa. Silakan Ustadz. Jadi kita diingatkan oleh doa Rasulullah SAW, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah untuk kami Rajab dan Sya'ban ini, dan berikanlah kepada kami kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, kalau kita mencoba merenung-renung kenapa Rasulullah mendoakan keberkahan Rajab dan Ramadan, nampaknya karena memang bulan Rajab dan Sya'ban ini punya fadilah keutamaan yang luar biasa. Nah, pertama tentu karena memang ada hadis ya walaupun tidak kuat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Kalau bulan Sya'ban itu adalah syahri, bulanku, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku, syahrul ummah. Jadi Rajab ini punya spesialisasi, punya keunikan, dan saya kira salah satu hikmahnya adalah bahwa mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri untuk masuki bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan itu. Dengan cara apa? Tentu lebih bersiap secara batin, secara spiritual, dengan banyak-banyak beristighfar, memohon ampun, berdoa kepada Allah agar kita bisa masuk dengan bulan Ramadan ini dengan baik. Nah, tentu juga sudah mulai mempersiapkan diri dengan amalan-amalan, puasa sunnah, kemudian bersedekah, kemudian qiyamul lail, baca Quran ya. Jadi jangan kita simsalabim dalam beragama ya, semua sesaat, kemudian tiba-tiba semua kita tumpahkan dan kemudian selesai. Dalam hadis Rasulullah kan dikatakan khairul amali adwamu min kallah ya. Sebaik-baik amal itu yang sedikit-sedikit tapi terus-menerus gitu. Maka saya kira perlu kita persiapkan diri kita, dan persiapan yang paling penting adalah persiapan takwa. Ya, fa inna khairaz zadi taqwa gitu. Sebaik-baik persiapan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ya di bulan Rajab ini kita semua bersiap, selain tentu mempersiapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah memasuki bulan Ramadan, juga mempersiapkan diri untuk menyambut kemenangan bagi bangsa Indonesia dengan hadirnya mudah-mudahan perubahan dan pemimpin yang baik yang Allah pilih insyaallah. Amin. Insyaallah. Amin. Terima kasih Ustadz Samsi Ali menemani kami di tengah dinginnya kota New York. Semoga sehat, pilek sembuh Ustadz. Mudah-mudahan doa kami. Amin. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.